Pemirsa, pengeboran minyak tanpa izin atau illegal drilling dalam beberapa tahun belakangan marak terjadi di Provinsi Jambi. Eksploitasi minyak bumi tanpa izin banyak ditemukan di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Awalnya hanya ada beberapa sumur, namun kemudian jumlahnya mencapai ribuan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JEK TV. Saya Rinda Audina undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JEK TV Inspirasi Kita. Sumur-sumur minyak liar banyak ditemukan di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan Zona 1. Penambangan minyak tradisional tumbuh subur dan menjadi ladang bisnis baru. Sebagian warga di beberapa desa di Bajubang seperti Bungku dan Pompa Air beralih menjadi pekerja di sumur-sumur minyak ilegal. Pilihan itu sangat manusiawi karena memburu hasil besar. Berbisnis dan bekerja di sumur minyak ilegal sangat menggiurkan. Dengan sedikit tenaga, hasil didapat sangat besar, apalagi di tengah keterpurukan ekonomi saat ini. Selama ini masyarakat Bajubang bergantung hidup pada kebun karet dan kelapa sawit. Tapi tidak semua orang punya kebun, banyak yang bekerja sebagai buruh. Pertama kali pengeboran minyak ilegal muncul di Desa Bungku dan Desa Pompa Air, para penambang bisa menyedot minyak mentah 40 hingga 50 drum per hari. Minyak mentah ditampung dengan drum berkapasitas 200 liter, hasilnya berkisar 8.000 sampai 10.000 liter, dengan harga jual Rp30.000 per drum. Minyak mentah ini dibeli oleh para penampung, kemudian dimasak menjadi berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah, solar, bensin, pertalite, dan pertamax. Kualitas BBM produksi tradisional jauh sekali di bawah standar. Minyak-minyak inilah yang kemudian dioplos dengan minyak murni dan dijual kepada para pengecer. Hasil dari sumur minyak ilegal sangat menjanjikan, para pekerja mendapat upah jauh lebih besar ketimbang bekerja di kebun. Setiap buruh bisa berpenghasilan Rp3 juta per minggu, cukong dan pemilik sumur pendapatannya lebih besar lagi. Pengeboran minyak ilegal menimbulkan masalah serius selain melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, juga mengancam operasional hulu migas dan merusak lingkungan. Dari sisi lingkungan memang kegiatan illegal drilling mendapatkan dampak terhadap pencemaran, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah maupun pencemaran udara. Kemudian itu akan berdampak kepada ekosistem. Kemudian juga terjadi kerusakan lingkungan ya, ekosistem yang ada. Dan yang akan dilakukan pendatang. Programnya sebenarnya illegal drilling ada di kewenangan di undang-undangnya, Undang-Undang Migas ya, di Undang-Undang 22 tahun 2014. Terkait dengan Undang-Undang 32 itu melihat dampaknya gitu. Karena dampak kegiatan illegal drilling merupakan kegiatan yang tidak berizin, kemudian posisi lingkungan itu menjadi tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau prosedur bagaimana mengelola atau melakukan penyelesaian kasus atau kejadian-kejadian terkait dengan dampak negatif pengeboran minyak ilegal sangat besar, keuntungannya lebih menggiurkan, sehingga sulit dihentikan, terlebih ada pihak-pihak yang ikut bermain. Illegal drilling akhirnya menjadi lingkaran setan. Pengeboran minyak tanpa izin harus dihentikan. Undang-undang tegas menyatakan eksplorasi eksploitasi migas tanpa izin adalah kejahatan. Sanksinya 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Semua pihak harus bersinergi mencari solusi menyelamatkan industri hulu migas. Penertiban sering dilakukan tapi sia-sia. Para pekerja berharap pemerintah melegalkan pengeboran minyak ini karena memberi penghidupan. Pengeboran sumur minyak tua bisa saja dilegalkan asal warga menjaga lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, pengeboran minyak di sumur tua bisa dilegalkan bekerja sama dengan badan usaha milik desa. Harus diingat dampak penambangan minyak bisa menimbulkan kebakaran, eksploitasinya beresiko besar, butuh pengamanan ekstra, ada aturan dan keterampilan khusus, juga butuh investasi besar sehingga harus melibatkan K3S sebagai investor.
Potensi hulu migas di Indonesia sangat besar. Saat ini ada 4.500 sumur minyak ilegal di Indonesia. Produksinya ditaksir sekitar 2.500 barel per hari. Bila dikelola secara baik bisa menghasilkan 10.000 barel per harinya. Penghentian illegal drilling mesti digenjot. Aksi-aksi penambangan ilegal merugikan negara, merusak lingkungan, dan memakan korban jiwa. Tindakan tegas telah dilakukan terhadap pelaku illegal drilling. Tahun 2018 ditetapkan 168 tersangka, 2019 ada 248 tersangka, dan 2020 ditetapkan 386 tersangka. Pertama itu kan peran hulu migas dalam penanganan illegal drilling. Sejalan dengan agenda yang dilakukan hari ini, 5 November di Pangkal Pinang, kita sudah buka semua bagaimana peran dari masing-masing sektor ataupun instansi pemerintah, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dalam kerangka untuk illegal drilling. Dan kita tahu semua bahwasannya banyak hal-hal yang bisa kita ungkap di dalam penyampaian karya tulis jurnalistik ini terkait dengan penanganan illegal drilling tersebut, dan juga tentunya harapannya kita semua tadi seperti yang kita dengar melalui Pak Beni dari KLHK, kemudian Pak Halilul dari PDN Kemendagri, dan juga Pak Ngatijan dari SKK Migas, perlu sinergi semua pihak, perlu kontribusi semua pihak, sehingga harapan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dapat tercapai untuk memenuhi kemaslahatan banyak orang. Dan tentunya kalau kita lihat juga bagaimana kita mengharapkan agar pemerintah ini dapat segera mengeluarkan aturan-aturan untuk kegiatan illegal drilling ini, sehingga ada kejelasan ini akan dibawa ke arah mana. Kalau kita lihat tadi sudah disampaikan sekilas, kontribusinya kepada daerah ataupun masyarakat lingkungan itu juga tidak ada, kemudian retribusi tidak ada, bahkan ini justru lebih mengarah pada kerusakan lingkungan di sekitar wilayah kegiatan illegal drilling. Nah, kalau yang kedua itu mengenai program pengembangan masyarakat dan multiplier efek industri hulu migas itu, kalau kita lihat kan industri hulu migas ini selalu berupaya untuk memajukan masyarakat sekitar. Dalam penanganan illegal drilling diperlukan peran masing-masing sektor dan sinergi semua pihak. Pemerintah harus segera mengeluarkan aturan seputar illegal drilling supaya jelas. Dari Jambi, Tim Liputan JEK TV melaporkan.